Hai semua, di sini kami akan mempresentasikan tugas mata kuliah manajemen teknik kami. Di sini kami mengambil judul tugas pemeliharaan jaringan tegangan menengah atau JTM. Dan dosen pengajar kami yaitu Bapak Putu Sutowinaya, STMT yang kami hormati. Pertama-tama kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri, Igusti Bagus Sogama dengan NIM 1915333.022. Kemudian rekan saya yaitu Aziz Astialam dengan NIM 1915333.016. Nah, kita masuk ke pokok pembahasannya yang akan dibahas dalam presentasi ini, yaitu yang pertama ada pendahuluan, yang kedua proses manajemen, yang ketiga bagian struktur organisasi unit kerja, yang keempat standar operasional prosedur atau SOP, yang kelima job description atau biasa kita sebut job desk, yang keenam perencanaan pekerjaan, dan yang terakhir kesimpulan dan referensi. Baik, kita masuk ke bagian yang pertama yaitu pendahuluan. Latar belakang jaringan tegangan menengah atau JTM. JTM atau jaringan tegangan menengah sering juga disebut jaringan primer distribusi, yang mana adalah suatu bagian daripada sistem tenaga listrik antara gardu induk dan gardu distribusi. Dalam penyaluran tenaga listrik pada jaringan distribusi primer menggunakan 3 sistem saluran, diantaranya saluran kawat udara, saluran kabel, dan aerial kabel, dan juga sistem kabel tanah. Jaringan tegangan menengah yang digunakan oleh PLN yaitu 12 kV dan 20 kV. Adapun konstruksi jaringan tegangan menengah atau JTM terdiri atas sebagai berikut. Yang pertama, saluran udara tegangan menengah atau SUTM, yang mana merupakan konstruksi termurah yang digunakan untuk penyaluran tenaga listrik pada daya yang sama. Konstruksi ini paling banyak digunakan di Indonesia untuk konsumen jaringan tegangan menengah. SUTM juga disebut jaringan kawat yang tidak berisolasi dan berisolasi. Ciri paling utama pada jaringan ini yaitu penggunaan penghantar yang telanjang yang bertopang pada isolator pada tiang besi atau beton. Bagian-bagian utama dari jaringan ini adalah tiang beton atau besi, cross arm, serta konduktor. Biasanya, konduktor yang digunakan yaitu aluminium atau A3C yang berukuran 240 mm kuadrat, kemudian 150 mm kuadrat, 70 mm kuadrat, dan 35 mm kuadrat. Kemudian yang kedua ada saluran kabel tegangan menengah atau SKTM. Konstruksi SKTM atau saluran kabel tegangan menengah ini termasuk yang aman dan andal untuk pendistribusian tenaga listrik tegangan menengah, namun relatif mahal untuk penyaluran daya yang sama. Perbandingan dengan SUTM atau saluran udara tegangan menengah, penggunaan SKTM akan memperkecil atau meminimalisir angka risiko kegagalan operasi akibat faktor eksternal atau meningkatkan safety atau keamanan ketenaga listrikan. Kabel yang sering digunakan pada jaringan ini adalah kabel yang berisolasi XLPE, di mana kabel ini ditanam langsung di tanah pada kedalaman yang sudah ditentukan, serta diberikan pelindung terhadap pengaruh mekanisme dari luar. Kabel ini memiliki isolasi yang mampu menahan tegangan tembus yang akan ditimbulkan. Nah, kemudian kita masuk ke pengertian dari pemeliharaan. Pemeliharaan yaitu suatu kegiatan yang meliputi pekerjaan pemeriksaan, pencegahan, perbaikan, dan penggantian peralatan pada sistem distribusi yang dilakukan secara terjadwal atau schedule, ataupun tanpa jadwal. Pemeliharaan dilakukan untuk meningkatkan mutu dan keandalan pada sebuah sistem distribusi dalam rangka mengurangi kerusakan peralatan yang sifatnya mendadak, menurunkan biaya pemeliharaan, dan mendapatkan simpati serta kepuasan pelanggan dalam pelayanan tenaga listrik. Kemudian, untuk pelaksanaan pemeliharaan yang baik, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut, yaitu yang pertama, sistem distribusi harus direncanakan dengan baik dan benar, memakai bahan atau peralatan yang
yang berkualitas baik. Yang kedua, sistem distribusi yang baru dibangun harus diperiksa secara teliti dan apabila terjadi kerusakan harus segera diperbaiki. Yang ketiga, staf atau petugas dan pemeliharaan harus terlatih baik dengan jumlah petugas yang cukup memadai. Yang keempat, mempunyai peralatan kerja yang baik dengan jumlah cukup memadai untuk pemeliharaan. Yang kelima, jadwal dibahas ulang untuk melihat kemungkinan penyempurnaan dalam pelaksanaan pekerjaan. Dan yang terakhir, harus diamati tindakan pengamanan dalam pelaksanaan pemeliharaan. Kemudian kita masuk ke bagian 2, yaitu proses manajemen. Nah, proses manajemen ini terdiri atas yang pertama perencanaan atau planning, yang kedua pengorganisasian atau organizing, yang ketiga pelaksanaan atau action, dan yang terakhir adalah controlling. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan merupakan proses pemikiran, perumusan, pembuatan alternatif, serta pengambilan keputusan. Dalam perencanaan, perlu dipikirkan bagaimana memanfaatkan sumber daya yang telah didesain secara efisien, dengan telah memasukkan faktor-faktor yang dapat menghambat atau sebagai penghalang dalam rangka pencapaian tujuan. Pada proses perencanaan, dalam pemeliharaan JTM ini, yang harus diperlukan yaitu kesiapan sumber daya, baik manusia maupun peralatan. Hal tersebut juga didasari oleh kesigapan para pelaksana pemeliharaan JTM, menyiapkan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan sebelum melakukan pemeliharaan JTM. Yang kedua, pengorganisasian. Pengorganisasian adalah upaya untuk menyusun, mengelompokkan kegiatan, menstruktur, serta mewadahi kegiatan-kegiatan dalam suatu badan organisasi. Menyusun tata laksana serta tata hubungan unit-unit dalam organisasi tersebut, memilih dan menetapkan orang-orang serta pengaturan tugas, memberikan hak dan kewajiban kepada orang-orang tersebut dalam organisasi. Dalam hal ini diperlukan koordinasi antar pelaksana proses pemeliharaan JTM, agar proses pemeliharaan JTM berjalan sesuai dengan apa yang kita atur, serta melakukan penentuan struktur organisasi pada saat melakukan pemeliharaan JTM, membuat SOP serta job desk untuk setiap pelaksana pemeliharaan JTM, agar pada saat melakukan pemeliharaan tidak terjadi miskomunikasi di setiap pelaksananya. Baik, berikutnya yaitu pelaksanaan. Pelaksanaan adalah upaya dari pimpinan untuk menggerakkan orang-orang yang telah ditugaskan dalam suatu organisasi agar bekerja menurut tugas dan fungsinya dalam suatu koordinasi yang baik, sehingga tujuan dapat dicapai sebaik-baiknya. Pada saat pelaksanaan, lakukan briefing yang bertujuan untuk mengingatkan kembali apa yang akan dilaksanakan pada saat pemeliharaan JTM ini berlangsung. Pelaksana pekerjaan ini harus sesuai dengan SOP dan job desk yang sudah diberikan pada saat awal pemeliharaan. Mengerjakan pekerjaan sesuai dengan waktu yang sudah diinstruksikan. Yang keempat, yaitu pengendalian atau pengawasan. Pengawasan merupakan upaya agar pelaksanaan sesuai dengan rencana. Oleh karena itu, hubungan perencanaan dan pengawasan sangat erat. Perencanaan merupakan input pengawasan, sedangkan hasil pengawasan merupakan umpan balik dari perencanaan. Pengawasan tidak dapat dilakukan tanpa ada rencana. Pengawasan yang dilakukan pada saat proses pemeliharaan JTM yaitu melakukan koordinasi di setiap pelaksana agar dapat berjalan sesuai dengan rencana, dan melakukan pengawasan terhadap pelaksana pemeliharaan JTM. Baik, kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu bagian struktur organisasi unit kerja. Nah, berikut bisa kita lihat struktur organisasi dari pemeliharaan JTM ini sendiri. Nah, materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya, yaitu Azi Astialam. Terima kasih. Terima kasih kepada rekan saya, Igusti Bagus Sogama Putra, atas dipersilahkannya saya untuk menjelaskan materi selanjutnya. Ya, yang selanjutnya yaitu bagian 4, standar operasional prosedur atau biasa kita sebut SOP. SOP pemeliharaan jaringan tegangan menengah. Yang pertama yaitu tujuan. SOP ini digunakan untuk melakukan pemeliharaan jaringan tegangan menengah. Dan selanjutnya yang kedua, ruang lingkup. Ruang lingkup SOP ini meliputi aktivitas untuk pemeliharaan JTM. Yang selanjutnya, yang ketiga yaitu petugas yang terlibat. Yang pertama, asman jaringan.
Yang kedua yaitu supervisor operasi UP3, yang ketiga supervisor pemeliharaan ULP, yang selanjutnya manajer ULP, supervisor teknik ULP, piket operator ULP, dan yang selanjutnya yaitu distribution control center atau biasa kita sebut DCC. Yang nomor 4 yaitu peralatan kerja. Dalam proses pemeliharaan jaringan tegangan menengah ini, yang diperlukan dalam SOP-nya yaitu yang pertama tangga, meger isolasi 5000 volt, yang selanjutnya earth tester atau biasa kita sebut meger pertanahan, yang selanjutnya kunci-kunci atau bisa kita sebut toolkit, selanjutnya cycle stick 20 kV, yang selanjutnya lab majun atau amplas besi, yang selanjutnya multitester, selanjutnya kunci gardu, puller, grounding, dan yang terakhir yaitu fase sequence. Nomor 5, perlengkapan K3 atau APD. Yang diperlukan dalam melakukan proses pemeliharaan jaringan tegangan menengah menurut SOP, yang pertama yaitu pakaian kerja, helm pengaman, safety belt, sepatu alas karet isolasi 20 kV, sarung tangan isolasi 20 kV, sarung tangan kain, masker, kacamata ultraviolet, yang terakhir yaitu kotak P3K. Nomor 6, prosedur kerja. Dalam proses pemeliharaan jaringan tegangan menengah, menurut SOP, yang pertama kita harus lakukan yaitu persiapan pekerjaan, di mana persiapan pekerjaan ini meliputi aspek yang pertama mengecek PK atau SPK, membuat surat pemberitahuan pemadaman ke pelanggan jika diperlukan, rayon membuat surat permintaan izin pemadaman ke area, kemudian ke area. Yang selanjutnya melanjutkan ke APD untuk melakukan manuver jika diperlukan. Menginput rencana pemadaman ke APKT dilaksanakan oleh operator ULP. Yang selanjutnya membuat daftar permintaan material sesuai yang dibutuhkan. Selanjutnya, untuk pekerjaan yang membutuhkan pembebasan tegangan, pengawas pekerjaan koordinasi dengan piket operasi area melalui piket operator. Pengawas pekerjaan melapor ke piket operasi UP3 atau ULP pada saat yang pertama, pekerjaan siap dilaksanakan, yang kedua, pekerjaan telah selesai dan siap dioperasikan. Yang selanjutnya, pelaksanaan pekerjaan SOP pemeliharaan jaringan tegangan menengah. Berikut adalah aspeknya. Yang pertama, pergunakan perlengkapan K3. Yang kedua, pasang dan ikat tangga pada posisi yang benar dengan kemiringan 600 cm atau 45 derajat. Yang selanjutnya untuk pembebasan tegangan tanpa skada. Yang pertama yaitu menyampaikan ke piket operasi UP3 dan selanjutnya diteruskan ke dispatcher APD untuk pelepasan LBS, FCO, DS, atau kubikel. Selanjutnya melakukan manuver beban untuk meminimalisir daerah padam. Yang selanjutnya membuka atau memasukkan LBS, DS, atau kubikel dengan memakai sarung tangan 20 kV. Yang selanjutnya yaitu membuka VCO dengan memakai cycle stick 20 kV dan sarung tangan 20 kV. Yang nomor 5, setelah PMT atau LBS atau recloser atau FCO terbuka, melakukan pengecekan tegangan dengan menggunakan voltage detector, lalu memasang grounding set pada dua sisi titik pekerjaan. Dan selanjutnya yaitu untuk pembebasan tegangan dengan segada. Yang pertama, operator rayon menyampaikan ke piket operator area yang berkoordinasi dengan piket operasi area dan selanjutnya diteruskan ke dispatcher APD mengenai lokasi pekerjaan yang membutuhkan pembebasan tegangan. Untuk pelepasan PMT, LBS, recloser, SSO atau kubikel, dan manuver selanjutnya dilakukan oleh APD. Yang nomor 2, setelah menerima informasi APD melalui piket operator area bahwa telah dilakukan pembebasan tegangan, melakukan pengecekan tegangan dengan menggunakan voltage detector, lalu memasang grounding set pada dua sisi titik pekerjaan. Yang selanjutnya yaitu setelah PMT, LBS, recloser atau FCO terbuka, melakukan pengecekan tegangan dengan menggunakan voltage detector, lalu memasang grounding set pada dua sisi titik pekerjaan. Yang selanjutnya yaitu petugas melakukan perawatan pada jaringan tegangan menengah. Yang selanjutnya, yang terakhir, petugas memeriksa kembali semua pekerjaan yang telah dilakukan sebelumnya. Ya. Sekarang nomor 3. Setelah pekerjaan pemeliharaan jaringan tegangan menengah selesai dilakukan, yang pertama yang harus dilakukan yaitu lepas grounding set, lepas tangga, lapor ke piket pengawas bahwa pekerjaan telah selesai dan siap diberi tegangan, dan yang lainnya untuk pemulihan sistem tanpa skada.
Yang pertama yaitu menyampaikan ke piket area dan selanjutnya diteruskan ke dispatcher, APD atau operasional gardu induk untuk memasukkan LBS atau FGO atau DS atau kubikel. Yang selanjutnya menyampaikan ke piket area dan selanjutnya diteruskan ke dispatcher, APD bahwa LBS atau VCO telah dimasukkan. Yang terakhir yaitu melakukan penormalan sistem akibat manuver. Yang selanjutnya yaitu untuk pemulihan sistem melalui SCADA atau APD. Yang pertama, pengawas lapangan menyampaikan ke piket area bahwa pekerjaan telah selesai dan aman untuk disuplai tegangan. Yang selanjutnya, piket area menyampaikan ke dispatcher APD bahwa pekerjaan telah selesai dan aman untuk suplai tegangan. Selanjutnya yaitu yang C, memastikan bahwa tegangan telah terisi setelah menerima informasi dari APD dengan mengecek pada salah satu pelanggan terdekat. Selanjutnya yaitu masukkan FCO sumber dengan menggunakan cycle stick 20 kV dan sarung tangan 20 kV. Masukkan NH fuse dengan menggunakan puller. Cek kembali urutan fasa menggunakan fasa sequence dan ukur tegangan serta arus beban dengan AV meter. Selanjutnya lepaskan dan rapikan peralatan kerja dan perlengkapan K3. Pengawas mengecek hasil pekerjaan dan melapor ke operator area bahwa pekerjaan telah selesai dilakukan dan siap dioperasikan. Yang terakhir, pengawas membuat laporan penyelesaian pekerjaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian 5, job description atau job desk. Job desk untuk asisten manajer jaringan mempunyai tugas membagi tugas dan memberi arahan kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan JTM. Yang selanjutnya mengusulkan rencana pengembangan sistem operasi distribusi untuk mengoptimalkan beban dan jaringan efisiensi distribusi. Yang C, melakukan pengendalian atas tercapainya efisiensi, operasi, dan pemeliharaan aset jaringan distribusi, response time, recovery time, dan jumlah gangguan. Yang selanjutnya yaitu yang nomor 2, supervisor operasi UP3. Mempunyai tugas membuat dan mengusulkan rencana pemeliharaan JTM, mengendalikan sistem komunikasi radio untuk menjaga kelancaran komunikasi. Yang C, memonitor dan mengkoordinir kinerja operasi proteksi jaringan. Yang selanjutnya yaitu supervisor pemeliharaan UP3. Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional, menganalisis kinerja dan pemeliharaan peralatan, dan yang terakhir memonitoring pekerjaan pemeliharaan JTM. Selanjutnya manajer ULP mempunyai tugas sebagai berikut: membagi tugas dan memberi arahan kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan trafo distribusi. Yang kedua, melakukan evaluasi realisasi kinerja ULP. Yang ketiga, melakukan evaluasi teknik kegiatan sistem operasi dan pemeliharaan jaringan tegangan menengah. Yang selanjutnya melakukan evaluasi terhadap aset sarana kerja dan fasilitas kantor untuk pemeliharaan. Yang selanjutnya yaitu membina dan mengembangkan kompetensi SDM untuk memenuhi kompetensi jabatan. Yang selanjutnya yaitu membuat laporan berkala. Ya, sekarang saya akan menjelaskan tentang job desk dari supervisor teknik ULP. Mempunyai tugas sebagai berikut. Yang pertama, menyiapkan rencana dan mengatur kebutuhan material pada pemeliharaan jaringan tegangan menengah. Menyusun SOP pengoperasian dan pemeliharaan. Membuat jadwal untuk pelaksanaan kegiatan. Yang selanjutnya menyusun rencana anggaran biaya untuk pelaksanaan pemeliharaan. Yang terakhir, memberikan usulan atau rencana pemeliharaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan job desk dari piket operator ULP yang mempunyai tugas sebagai berikut. Melakukan pengawasan terhadap sistem dan berkoordinasi dengan tim apabila terjadi gangguan pada JTM. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang job desk dari distribusi control center. Mempunyai tugas melakukan monitoring terhadap beban operasi sistem tenaga listrik di wilayah kerjanya, mendistribusikan informasi melalui perangkat lunak sistem. Selanjutnya bagian 6, perencanaan pekerjaan. Perencanaan pekerjaan. Yang pertama yaitu penyusunan uraian tugas organisasi pelaksanaan proyek. Yang kedua, penyiapan sumber daya. Yang ketiga, pembuatan rencana anggaran pelaksana atau RAP. Yang keempat, pembuatan rencana waktu pelaksanaan. Yang pertama, penyusunan uraian tugas organisasi pelaksanaan proyek. Tugas pelaksana pemeliharaan JTM yang pertama yaitu asisten manajer jaringan bertugas untuk membagi tugas dan memberi arahan kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan JTM, mengusulkan rencana pengembangan sistem operasi distribusi untuk mengoptimalkan beban dan jaringan efisiensi distribusi, melakukan pengendalian atas tercapainya efisiensi operasi dan pemeliharaan aset jaringan distribusi, response time, recovery time, dan jumlah gangguan. Bisa kita lihat di sini. Bisa kita lihat selanjutnya, supervisor operasi UP3 mempunyai tugas membuat dan mengusulkan rencana pemeliharaan JTM,
mengendalikan sistem komunikasi radio untuk menjaga kelancaran komunikasi, memonitor dan mengkoordinir kinerja operasi proteksi jaringan. Yang selanjutnya yaitu Supervisor Pemeliharaan UP3 yang mempunyai tugas sebagai berikut: melaksanakan kegiatan operasional, menganalisis kinerja, dan pemeliharaan peralatan, dan yang terakhir yaitu memonitoring pekerjaan pemeliharaan JTM. Manajer ULP mempunyai tugas sebagai berikut: bertugas untuk membagi tugas dan memberi arahan kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan jaringan tegangan menengah, melakukan evaluasi realisasi kinerja ULP, melakukan evaluasi teknis kegiatan sistem operasi dan pemeliharaan jaringan tegangan menengah. Nah, selanjutnya yaitu Supervisor Teknik atau ULP mempunyai tugas berikut ini. Ya, di sini kita bisa lihat tugas dari Supervisor Teknik ULP mempunyai tugas menyiapkan rencana dan mengatur kebutuhan material pada pemeliharaan jaringan tegangan menengah. Yang selanjutnya Piket Operator ULP. Kita bisa lihat di sini tugasnya untuk melakukan pengawasan terhadap sistem dan berkoordinasi dengan tim apabila terjadi gangguan pada JTM. Selanjutnya DCC atau Distribusi Control Center bertugas melakukan monitoring terhadap beban operasi sistem tenaga listrik di wilayah kerjanya dan juga tugasnya mendistribusikan informasi melalui perangkat lunak sistem apabila terjadi gangguan pada jaringan tegangan menengah. Yang selanjutnya yaitu pembuatan rencana waktu pelaksanaan. Di sini kita bisa lihat rencana waktu pelaksanaan pemeliharaan jaringan tegangan menengah. Yang pertama yaitu menggunakan alat pelindung diri APD dan menyiapkan peralatan dan material. Dikerjakan pada jam 9 pagi. Dan selanjutnya melakukan koordinasi dengan piket distribusi agar dilakukan pembebasan di area pekerjaan. Dilakukan pada jam 9 pagi. Yang tiga, memastikan penghantar dalam kondisi aman, tidak ada gangguan ataupun tidak ada arus di penghantar tersebut pada jam 9 pagi. Yang selanjutnya yaitu memasang tangga untuk akses ke atas tiang. Yang kelima, memasang earthing rod dan menaikkan ground pada jam 1 siang. Di sini pada jam 11 pagi ini dilakukan istirahat kerja dan dilanjutkan pada jam 1 siang. Di mana yang pertama dilakukan pemasangan earthing rod dan menaikkan ground. Yang keenam, melakukan pembongkaran isolator pada JTM apabila terjadi kerusakan. Dan selanjutnya pada jam 3 dilakukan perawatan jaringan tegangan menengah dan juga melakukan pemeriksaan ulang pada JTM. Selanjutnya pada jam 5 melakukan pembukaan ground stick, dan yang terakhir yaitu melakukan finishing dan penyambungan tenaga kembali. Selanjutnya nomor 3, penyiapan sumber daya. Yang pertama yaitu kebutuhan sumber daya manusia. Kebutuhan tenaga kerja. Yang pertama asisten manajer jaringan, supervisor operasi UP3, supervisor pemeliharaan UP3, manajer ULP, supervisor teknik ULP, piket operator ULP, distribusi control center. Di mana setiap jam anggaran yang didapat oleh asisten manajer jaringan. Asisten manajer jaringan mendapat anggaran 50 per jam dengan total anggaran yang didapat 25.000. Sedangkan supervisor operasi UP3 anggarannya 45.000 per jam. Di mana total pendapatan anggarannya yaitu 450.000. Dan supervisor pemeliharaan juga sama dengan supervisor operasi UP3 mendapatkan total anggaran 450.000. Yaitu yang selanjutnya yaitu manajer ULP juga sama dengan asisten manajer jaringan mendapatkan 50.000 per jam dengan total 250.000 anggaran yang ia dapat. Dan selanjutnya supervisor teknik ULP dengan anggaran 45.000 per jam dengan total anggaran 270.000. Selanjutnya piket operator ULP dengan anggaran yang ia dapat 45 per jam dan total 450.000. Dan piket operasi atau piket operator ULP anggaran yang ia dapat 45.000 per jam dengan total 450.000. Jumlah kebutuhan sumber daya manusia pada proses penyiapan sumber daya pada pemeliharaan jaringan tegangan menengah ini yaitu dengan total 2.570.000. Yang selanjutnya kebutuhan sumber daya peralatan. Di sini kita bisa lihat kebutuhan sumber daya peralatan.
jaringan tegangan menengah, pemeliharaan jaringan tegangan menengah. Ya, kebutuhan peralatannya, di mana yang pertama yaitu toolset, yang kedua Megger isolasi 5000 volt, yang ketiga Megger pentanahan atau air tester, yang keempat tester tegangan 20 kV, yang kelima radio komunikasi, yang keenam shackle stick 20 kV. Yang selanjutnya pembuatan rencana anggaran pelaksanaan RAP. Pembuatan rencana anggaran pelaksanaan atau RAP pada pemeliharaan jaringan tegangan menengah bisa kita lihat di sini sebagai berikut. Ya, kebutuhan aliran dana tenaga kerja, yang pertama upah atau gaji yang didapat pada saat pemeliharaan jaringan tegangan menengah, yaitu 520.000, 450.000, 450.000, 700.000, 450.000 dengan jumlah upah atau gaji yang didapat oleh tenaga kerja atau pelaksana pemeliharaan jaringan yaitu 2.570.000. Dan selanjutnya pengeluaran anggaran pada bahan yaitu dikeluarkan 45.500.000. Dan selanjutnya peralatan. Anggaran yang dikeluarkan dalam mengeluarkan biaya pada peralatan yaitu dengan total 4.800.000. Biaya overhead yang didapat pada saat pemeliharaan jaringan tegangan menengah dengan total 800.000. Di mana jumlah dari aliran dana tenaga kerja yaitu sejumlah 53.670.000. Bisa kita lihat di sini. Jadi kesimpulan, proses manajemen pada pemeliharaan jaringan tegangan menengah harus memerlukan proses manajemen yang dimana proses manajemen tersebut terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan pelaksanaan. Di mana tujuan dari 4 aspek POYAC ini yaitu agar proses pemeliharaan JTM terlaksana sesuai dengan yang diinginkan atau waktu yang diinginkan. Dan serta dalam melakukan pemeliharaan JTM juga memerlukan perencanaan, pekerjaan sehingga proses pelaksanaan pemeliharaan JTM dapat terlaksana sesuai dengan yang diinginkan. Adapun referensi dalam pembuatan presentasi ini sebagai berikut. Sekian presentasi tugas manajemen teknik pemeliharaan jaringan tegangan menengah kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Kesalahan tersebut datang dari kami berdua. Sekian dan terima kasih.